kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDLB Negeri Badan Bondowoso dan juga PLT TKLB Negeri Bondowoso. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang apa yang saya dapat kemarin di tanggal 10 sampai tanggal 14 November di Surabaya di Hotel Santika, yaitu pelatihan tentang program penduduk prioritas nasional tahap 3. Bapak Ibu sudah siap? Iya. Oke, untuk yang pertama, kenalkan ya dengan Bapak ini ya. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluar. Mantap. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang pertama kita mau membahas tentang pola pikir bertumbuh. Nah, di sini pola pikir adalah segalanya. Karena pola pikir itu akan mendikte tindakan kita dan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Nah, di sini ada paparan tentang mengapa pola pikir lebih penting. Pola pikir lebih penting daripada keterampilan. Nah, ini biasanya kalau ini segitiga tentang gizi ya, gizi makanan, ini segitiga tentang pola pikir. Jadi yang paling mempengaruhi itu adalah pola pikir. Pola pikir akan mempengaruhi keterampilan dan keterampilan kita dan akan melatih kita untuk menggunakan alat apa di sana. Nah, seperti itu. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill set dan alat atau toolset. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah dan berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Nah, di sini ada jenis-jenis pola pikir, yaitu ada 2. Jadi Bapak Ibu sudah familiar dengan ini. Untuk yang pertama yaitu growth mindset dan yang kedua yaitu fixed mindset. Untuk yang growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Sedangkan keyakinan fixed mindset itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa diubah. Ya, ini ada alur dari pola pikir tetap menuju ke pola pikir yang bertumbuh. Yang pertama kita belajar cara mengenali suara PPT. PPT itu pola pikir tetapnya, disingkat jadi PPT. Di suara PPT ini menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Tetapi ketika kita mulai belajar untuk mempunyai pola pikir yang bertumbuh, kita akan sadar bahwa kita ternyata punya pilihan untuk menyelesaikan tantangan atau kesulitan yang kita hadapi. Kemudian berbicara kembali, mendengarkan suara kembali dengan suara PPB atau pola pikir bertumbuh, di mana di sana suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, sehingga akan mengarahkan kita untuk melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Bertumbuhnya akan seperti apa? Ketika kita mendapat challenge itu apa? Tantangan. Ketika kita punya pola pikir tetap, maka kita akan menghindari tantangan. Tapi ketika kita mempunyai pola pikir bertumbuh, maka kita akan menerimanya. Lalu yang kedua, artinya apa ya Bapak Ibu?
Ada yang sudah ketemu? Menghadapi masalah. Ya, yang kedua adalah obstacle atau menghadapi masalah. Ketika kita punya pola pikir tetap, maka kita akan menyerah. Sedangkan ketika kita mempunyai pola pikir yang bertumbuh, kita akan bertahan. Apa masalahnya? Meskipun ada masalah, kita tetap bertahan. Gitu ya Bu, ya Bu Rika ya. Bu, tapi lebih enak ke pegadaian. Ayo, yang ketiga adalah effort. Effort itu apa ya? Usaha. Terima kasih Bu Nana. Effort itu usaha Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai pola pikir tetap, ketika kita harus berusaha, pasti pikiran kita lah membazir. Ngapain berusaha repot-repot ya Bu ya. Namun ketika kita punya pola pikir bertumbuh, maka kita akan melihat usaha itu sebagai peluang untuk diusahakan. Ya, oke, lanjut ya Bapak Ibu. Untuk yang keempat ada kritik. Nah, kritik itu apa? Masukan ya, kritik itu masukan dari orang lain ya. Nah, ketika kita mempunyai pola pikir yang tetap, kita menerima kritik itu sebagai sebuah serangan. Namun ketika kita mempunyai pola pikir bertumbuh, kita menerima kritik sebagai informasi lebih baik lagi. Yang terakhir, sukses others. Maksudnya apa? Menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain. Kesuksesan orang lain ya. Ya, ketika ada orang lain itu sukses, namun pola pikir kita masih PPT, pola pikir tetap, maka kita akan menganggap orang tersebut adalah ancaman. Sedangkan ketika kita mulai berpola pikir yang bertumbuh, maka kita akan menganggap orang tersebut adalah sebuah inspirasi yang bisa ditiru. Next, dia. Nah, Terima kasih. oke, berikutnya di pola pikir bertumbuh ini ada the power of yet. Apa itu artinya? Not yet. Nah, berikan memang ya. Terima kasih berikan ya. Dia kan itu bahasa Inggris di sini. The power of yet, yaitu belum. Jadi tidak ada kata nggak bisa gitu. Yang ada itu belum bisa. Lanjut saja ya. Nah, ini yang terakhir dari materi PPB ini untuk refleksi. Siapa yang mau membantu saya untuk berefleksi di sini? Bu Rika ya, Bu Rika ya. Oke, Bu Rika yang nomor 1 ya, Bu. Atau semuanya Bu. Adakah hal baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah mempelajari materi ini? Materi yang pola pikir bertumbuh, Yang bertumbuh tadi. mungkin hal barunya di sini khusus saya ya, untuk zaman milenial atau katanya anak muda sekarang apa ya Bu ya, Gen Z gitu ya, pola pikir bertumbuh ini harus ditumbuhkan mulai sejak dini menurut saya, khusus pengalaman saya dari apa namanya yang sudah dijelaskan oleh Rizky. Kenapa? Karena memang pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Di satu sisi pola pikir tetap itu juga ada yang diperlukan di dunia nyata, tapi di sisi lain kalau kita menempatkan pola pikir tetap, kita juga tidak bisa mengikuti era perkembangan era begitu.
bisa berdiri biar masukin frame saya Pak Adit. Nanti biar dilihat sama BPGTK Pak Adit. Saya akan Iya Bang, apa yang akan Bapak lakukan di sekolah setelah mempelajari materi pola pikir bertumbuh tadi? Anak bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Terus melihat sebuah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Apa yang akan Bapak lakukan? saya akan terus mencoba dan mencoba sampai bisa. Makanya Bapak ini requestnya Bapak Ibu ini mau dengar suaranya Pak Adit. Terima kasih Pak Adit. Refleksi yang ketiga, menurut Bapak Ibu mengapa PPB, salah ketik ya Bapak Ibu, PPB dibutuhkan dalam implementasi pembelajaran mendalam? Mungkin UKS ya. Dan UKS sekalian menjaga juga. UKS. Baik, silakan mencoba ya. Oke, refleksi yang ketiga yaitu menurut Bapak Ibu mengapa PPB pola pikir bertumbuh dibutuhkan dalam implementasi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini sangat penting sekali ya, terutama diterapkan di sekolah luar biasa karena sebetulnya pada dasarnya itu SLB itu pembelajaran mendalam itu bukan sekarang aja yang dilaksanakan. Itu sudah dari dulu kita sudah menerapkan mengimplementasikan PM itu ke anak-anak kita. Cuman istilahnya aja yang sekarang itu istilah barunya itu pembelajaran mendalam. Karena kalau apa ya istilahnya? Kalau misalnya pembelajaran satunya pembelajaran mendalam, satunya apa? Satunya versusnya pembelajaran mendalam apa? Aku kalau boleh tahu Rizky. Jadi misalnya ada baik, ada jelek gitu loh. Versusnya pembelajaran mendalam apa? Kalau boleh tahu. Apa? Kalau misalnya klasikal bukan ya, klasikal itu individual ya. Kalau pembelajaran mendalam itu apa ya? Versusnya itu apa? Kebalikannya. Dalam. Benar. Hah? Pembelajaran mendalam itu pendekatan Ibu, pendekatan. Pendekatan. Nah iya, versusnya pembelajaran mendalam ada nggak? Mungkin karena pembelajaran mendalam itu kan menitik beratkan pada bagaimana kita memuliakan siswa sebagai seorang manusia ya dalam proses belajar. Mungkin kalau versusnya pembelajaran mendalam, jangan dulu mungkin ya Bu, guru hanya menyampaikan sebuah materi tanpa ada maknanya. Nah, mungkin itu ya, ya betul. Mungkin itu cuman kita belum tahu istilahnya ya, versusnya pembelajaran mendalam itu apa. Ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran mendalam itu sebetulnya guru-guru SLB ini sudah menerapkan itu dari zaman dulu, cuman istilahnya baru ini ya pembelajaran mendalam. Jadi kalau saya penting sekali implementasi PR ini di lembaga kita khususnya, karena dengan pendekatan pembelajaran mendalam kita jadi tahu kebutuhan apa sih yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita. Karena kalau kita tidak melakukan PR hanya meraba-raba itu tidak akan maksimal hasilnya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain, monggo Bu Nasri mungkin. Tambahan saja ya, itu berkisar kepada pandangan kita terhadap suatu kegagalan atau kesalahan ya yang kita lakukan itu merupakan hal
merupakan bagian dari suatu proses, ya seperti itu. Jadi kalau gagal bukan berarti nggak bisa atau final, yaitu saya nggak bisa, tapi itu merupakan salah satu dari proses untuk berhasil seperti itu. Salah satunya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Lastri, Bu Wuri. Jadi begitu ya Bapak, implementasi pembelajaran mendalam dari pola pikir bertumbuh itu jadi tidak ada yang tidak. Sebenarnya hanya belum. Kadang kita mungkin belum belajar, belum berusaha untuk mendalam lagi seperti itu. Oke, Bu ya. Oke, materi berikutnya adalah konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, ini definisi dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga secara holistik dan terpadu. Nah, pembelajaran mendalam tadi kata yang tercetak tebal pertama adalah memuliakan. Dalam penerapannya pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam itu ada 3 apa ya Pak? Iya, makasih Bu Dana. 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama berkesadaran, lalu bermakna dan menggembirakan. Bagaimana untuk kita mencapai 3 prinsip itu tadi? Dengan 4 cara ini, dengan olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga untuk mewujudkan profil lulusan, 8 dimensi profil lulusan. Ya, untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan tadi biasanya disebutnya si DPL. Next Bu. Itu game Bu. Ini nah, ini Bu, ini ada kalau kemarin Bapak Usman itu menceritakan ini seperti bumi. Nah, di inti bumi ini ada pembelajaran mendalam. Dan di lingkaran yang putih itu, yang itu tadi 8 DPL atau dimensi profil lulusan. Kelihatan Bapak ya? Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penawaran kritis. Dimensi profil lulusan itu merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran mendalam. Jadi di sebuah rencana pembelajaran mendalam itu pasti dicantumkan di sana dimensi profil lulusan yang mana yang ingin kita capai dari pembelajaran yang kita rancang. Untuk lingkaran yang berikutnya yang warna biru itu prinsip pembelajaran mendalam ada 3: bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Berikutnya ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu ada 3 juga: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Biasanya ini tercantum nanti di langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang kita rancang itu harapannya dapat mencakup 3 tujuan ini: memahami materi, mengaplikasi
pembelajaran yang kita rancang. Nah, di sini ada 3 poin. Saya bertanya dulu ya mungkin ya. Untuk yang pertama, siswa menyebutkan cara alat bahan membuat sayur sop. Di sini nah, tadi kan disampaikan ya, pengalaman belajar itu yang ada di langkah-langkah itu harapannya kan mencakup tiga fase ini ya, merefleksi, memahami, mengaplikasi. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Untuk yang pertama ini, siswa menyebutkan cara alat bahan membuat sayur sop itu berada di kegiatan memahami, mengaplikasi atau merefleksi. Memahami, karena siswa tahu dulu ya caranya membuat sop gimana, alatnya apa, bahannya apa. Yang kedua, siswa praktik membuat sayur sop dengan bimbingan guru. Mengaplikasi. Kemarin saya anggap seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata ketika siswa praktek dengan bimbingan guru, dengan arahan guru, itu masih berada di tahap memahami. Jadi harapannya kemarin yang disampaikan oleh pemateri itu ya, harapannya itu tahap aplikasi itu siswa melakukan hal tersebut tanpa diarahkan, ya dengan inisiatif sendiri, dengan mandiri. Contohnya misal di rumah diam-diam praktek bikin sayur sop sendiri. Nah itu yang dinamakan sudah mengaplikasi. Kalau seperti ini ternyata itu masih berada di tahap memahami. Saya juga baru tahu ini materinya. Maksudnya mengaplikasikan berarti di lingkungan masyarakatnya dia membuat sayur. Iya, mungkin di kehidupan sendiri, diaplikasikan sendiri tanpa adanya arahan dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Dan poin yang ketiga, siswa mampu mengendalikan emosi saat membuat sayur sop. Iya, merefleksi. Jadi ketika siswa tidak tantrum pas motong sayur, wortelnya belok-belok ya, tapi dia tenang gitu pasnya, berarti di sana dia sudah merefleksi pembelajaran itu. Seperti itu. Oke, untuk materi berikutnya adalah implementasi pembelajaran mendalam untuk anak berkebutuhan khusus. Layarnya mau. Oke, ini ada 2 pertanyaan. Nah, sepertinya Bapak Ibu itu apa ya? Bagaimana mengimplementasikan pembelajaran untuk anak-anak itu sebuah makanan sehari-hari. Dan sepertinya ini bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu apa contoh kegiatan bermakna yang pernah Anda lakukan di sekolah? Mungkin bisa dijawab OTK dari TKLB. Bu Ana. Oh, Bu Ana mungkin Bu Ana. Ayo Bu Ana. Halo. Belajar berbangsa yang pernah Anda terapkan di sekolah khususnya di TK ini ya. Yang langsung praktek membuat sesuatu yang
Terima kasih Bu Ana. Untuk yang kedua, bagaimana cara Anda menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid? Mungkin Bu Erna ya. Nih, Bu Erna pasti selalu menginspirasi. Terima kasih Bu Rizky. Tepuk tangan. Bagaimana cara Anda menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Begini Bu Rizky, saya baru tahun ini memegang anak autis. Ada Malika, ada Maulana. Itu yang saya terapkan ya Bu Rizky ya. Saya tidak mau jawaban yang terlalu tinggi. Cuma saya menerapkan pada Maulana. Maulana tuh anaknya itu cenderung bisa memahami konsep. Jadi misal saya suruh menebali Maulana gambar tulisan MATA, ya saya suruh bekerja menebali MATA. Kemudian setelah saya suruh menebali, saya tunjukkan gambar mata. Setelah saya tunjukkan gambar mata, kemudian saya ayo pegang mata. Nah, kemudian dari menebali, menunjukkan gambar mata, menunjukkan anggota tubuh mata, itu menurut saya itu sudah mengaitkan dari pelajaran yang diterima dengan apa yang ada pada dirinya. Itu juga termasuk suatu interpretasi dari pembelajaran anggota tubuh. Misalnya itu maka saja, itu juga saya terapkan pada Malika. Kalau Malika itu cenderung anak yang proaktif sekali. Jadi semua benda yang ada itu pasti dilempar. Entah baju saya yang ditarik, kemudian pakai mata. Nah, untuk Malika ada perlakuan khusus. Jadi Malika itu tidak mau ranking. Saya untuk memberikan istilahnya yang bermakna untuk Malika, saya hanya butuh Malika itu tenang. Malika tenang itu kalau saya berhadapan dengan Malika. Jadi istilahnya face to face ya. Kalau saya pegang suatu benda, botol, ya sebenarnya saat ini botol sama gombal sama lidi. Nah itu pelajaran itu senang Malika. Nah itu menurut saya ya, itu Malika berarti bisa menyelami, oh saya belajar ini berarti itu senang. Nah itu Sebagai berikut, Bapak Ibu. Yang pertama, memahami capaian pembelajaran, lalu merumuskan tujuan pembelajarannya, lalu menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran sampai di tahap terakhir merancang pembelajaran. Next, Bu. Lagi, Bu. Ya. Berikutnya adalah konsep tujuan pembelajaran. Kayaknya untuk tujuan pembelajaran itu sudah tidak asing ya bagi kita semua. Karena tiap membuat RPP, modul ajar, cuma namanya yang berganti. Tapi ya yang diputar-putar ya mas itu tujuan pembelajaran. Nah, konsep tujuan pembelajaran. Bukan Bapak Ibu, saya sendiri itu kalau saya ke sana itu saya jujur, saya tidak tahu tentang pembelajaran mendalam. Apa bedanya TP di modul dan TP di RPK? Dan ternyata ketika di sana, seperti yang dulu-dulu, ketika kita membuat tujuan pembelajaran itu sebenarnya minimal itu sudah memuat 3 aspek yang dijelaskan. Di sini yang unik itu kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan. Kompetensi apa yang akan diajarkan di situ. Lalu yang kedua, konten, materi apa yang akan dipelajari. Dan yang ketiga itu variasi, penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis dan tingkat tinggi. Contohnya di atas, contoh yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton.
Nah, di sini kan menjelaskan itu yang warna kuning itu adalah kompetensi atau kata kerjanya. Hukum Newton itu kontennya, apa yang ingin dipelajari di sana. Dan yang hijau itu variasi. Di sini menggunakan kata-kata sendiri atau caranya. Jadi sebenarnya TP itu minimal itu sudah memuat 3, itu sudah cukup. Ada kompetensinya, ada kontennya, dan ada variasi caranya seperti apa. Kalimatnya terserah, tidak dibatasi siswa dapat bla 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 atau siswa mampu bla bla bla. Yang benar dapat atau mampu, katanya pemateri di sana sekaratmu. Jadi terserah, yang penting ada 3 aspek tadi: kompetensi, konten, dan variasi. Next. CP apa ya? Contohnya ya. Oh, Ibu Erna. Iya, sudah ada 3 aspek di situ. Siswa menyebutkan kompetensinya. Apa tadi? Benda, dua benda di dalam kelas, benda di dalam kelas itu sudah kontennya. Tanpa bantuan guru itu variasinya, caranya. Atau bisa juga kita siswa menyebutkan nama-nama
sebelahnya itu ATP. Nah, ATP itu misalnya kalau sekarang itu indikator. Kalau tujuan, nah ATP itu indikator. Kok gitu Kak? Sampai ngatain kemarin. Gimana? Jadi ini yang terbaru. Berapa kan memang gini ya, saya memposisikan saya tuh orang ngerti sama saya, tidak ngerti sama sekali. Ketika di sana ternyata setelah menerima materi di sana ternyata sebenarnya nggak ruwet ya. Sebenarnya nggak ruwet. Kadang kita kan ruwet memikirkan dulu sih, sebenarnya ATP C atau TPC, terus yang ATP ini sih yang ngomong. Jadi sebenarnya kita ngecek CP aja itu sudah ya ATP gitu. Cuman kembali lagi di sana juga disinggung sih, kembali lagi nanti pengawasan kan beda-beda ya, punya ini sendiri ya, punya paham sendiri, dan kita sebagai guru ya pasti ikut gitu, kembali lagi ke lapangan. Tapi sebenarnya yang disampaikan di sana sederhana. Enak ikut berarti ya. Ya ternyata sederhana. Iya, next Bu. Ya, kemudian kalau kuliah yang penting kita buat. Ya. Nah, ini ilustrasi KTP. Jadi ini kan Bapak Ibu ya, dari CP-nya itu apa, kita pecah-pecah dari ini menuju fase awalnya murid bagaimana, di CP fase akhir fasenya murid ingin seperti apa. Ya. Kan di CP kayak gitu ya. Siswa kalau nggak bisa saya contohnya aja siswa paham bilangan 1 sampai 20 misalnya ya. Dan di situ kan kita akan memecah CP-nya jadi beberapa TP. Dan itu yang jadi apa ya? Yang jadi lintasan kita supaya kita sampai ke akhir fase di mana itu jadi tujuan CP kita. Jadi serangkaian itu namanya ATP. Pada anak berkebutuhan khusus, kemampuannya berbeda, sama-sama kelas 1 ternyata nggak sama gitu ya. Iya betul. Jika diminta menggambarkan asesmen dengan sebuah kata atau perumpamaan, Bapak Ibu akan menyebutnya apa? Ruwet. Ruwetnya. Ini ada dua contoh Bu, dua contoh asesmen sama-sama tentang berhitung. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu terhadap kedua asesmen tersebut? Ada yang kita ada 3 Bapak Ibu, edukatif, objektif, dan